Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dan Abah nih. Setelah kemarin ada beberapa topik ya. Sekarang topik yang lagi hangat juga nih mengenai perkoperasian. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng dan komennya. Sekarang kita berbicara tentang perkembangan perkoperasian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 kalau tidak salah ya, tidak ada perubahan di Undang-Undang nomor tahun 2000-nya. Kalau 45 itu. Jadi begini, Abah mengalami masalah pelayanan koperasi kepada masyarakat itu dari zaman Orde Lama. Waktu itu presidennya Bung Karno. Di negara yang masih muda itu, waktu itu memang kita sedang mengalami kesulitan ekonomi. Inflasi tinggi, sumber daya nggak ada gitu kan. Waktu itu ada pembagian ke masyarakat. Itu biasanya yang dibagikan itu beras dan minyak tanah melalui koperasi serba usaha dulu namanya, yang ada di tiap RW, RK dulu mah disebutnya, rukun kampung dulu, sekarang rukun warga RW. Itu setiap umpi, nah, baru dengar ya, umpi dapat satu kupon. Umpi itu adalah setiap keluarga gitu. Setiap keluarga dapat satu kupon untuk mengambil jatah beras dan minyak tanah gitu. Jadi antrilah kita di koperasi serba usaha namanya. Selepas Orde Lama vakum dulu koperasinya untuk masyarakat, terus muncul tahun berapa tuh namanya KUD, Koperasi Unit Desa itu, di zaman Orde Baru Pak Harto. Strukturnya bagus, komplit. Ada dewan pembinanya yang disebut Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Ada pengurusnya dari mulai pusat sampai daerah. Ada Puskud, Puskuda dan KUD, KUD-nya gitu, supaya operasional. Bidang usahanya ialah menunjang untuk swasembada pangan. Jadi utamanya bisnisnya, usahanya di bidang pengadaan pupuk, pestisida dan sebagainya untuk pertanian lah. Termasuk disediakan juga petugasnya, petugas penyuluhnya tuh zaman itu, sampai berhasillah kita mencapai swasembada. Di samping itu juga KUD sama, di samping untuk kebutuhan, menjual kebutuhan untuk pertanian juga ada sehari-hari, tapi itu produk rakyat setempat gitu, UMKM lah kalau sekarang, produk usaha kecil lah. Itu titip ke KUD gitu, seperti ya sekarang kue apalah gitu, produk-produk dari kebun, dari apa, kebutuhan dapur juga menjual. Dan juga pelayanan listrik, telepon, itu bagi yang sudah bertelepon ada. Strukturnya kuat karena apa?
Di samping tadi ada Dekopin sebagai pengawas ya, ada Puskud sampai ke KUD sebagai pelaksana, juga didukung oleh lembaga perbankan yaitu Bukopin, Bank Umum Koperasi Indonesia kalau tidak salah itu, untuk kebutuhan permodalan, pendanaan itu disediakan banknya khusus, yang sekarang sudah tidak lagi, sudah dijual rasanya ke asing tuh. Bukopin udah bukan, singkatannya mungkin bukan buat badan bank usaha umum koperasi lagi. Kalau dulu kan Bank Umum Koperasi Indonesia gitu kan, sekarang mungkin Bukopin ya Bukopin aja lah, karena udah tidak sangkut paut lagi dengan masalah pendanaan dan untuk koperasi. Dan satu lagi dunia pendidikan, kaderisasi tenaga ahli perkoperasian yaitu IKOPIN. Jadi lengkap dulu. Hasilnya terasa. Dan koperasi beneran itu. Jadi dari dan oleh rakyatnya terasa itu. Karena anggotanya masyarakat setempat. Abah sering diundang kalau ada RAT ya, rapat tahunan tuh suka diundang. Karena masalah kelistrikan kan. Dan rekan Telkom, masalah pelayanan telepon. Suka diundang itu oleh KUD itu. Jadi terasa koperasi itu benar koperasi. Berbeda dengan jadi ya KUD dulu udah simpan pinjam juga, pelayanan sembako juga, kebutuhan sehari-hari, dan pertanian pada utamanya ya, menampung hasil pertanian dan menjualnya ke Bulog misalnya gitu, ada Bulog gitu kan. Jadi pasarnya udah pasti itu, di samping ke masyarakat, ke pemerintah juga, sehingga makmur lah, para petani kita makmur, buruh taninya juga hidup gitu, memadai gitu. Seiring waktu pergantian rejim ya, entah bagaimana lah, masalah politik mungkin rontok tuh, KUD-nya nggak diurus lagi, Bukopinnya dijual, IKOPIN mungkin jadi pendidikan umum mungkin gitu. Abah nggak ngikuti lagi, tapi banyak kader-kader IKOPIN itu. Ya sudah, hilanglah perkoperasian itu. Yang muncul adalah Kosipa yang sering itu. Nggak tahu Kosipa itu keanggotannya bagaimana. Apakah betul sama orang-orang pasar itu, atau itu sih kamuflase aja koperasinya. Dia berbeda dengan ya rentenir lah gitu. Ya, itu dalam tanda kutip lah, tidak begitu mengetahui, tapi itu cukup ramai lah di pasar-pasar dengan cicilan harian, mingguan gitu. Dan yang sekarang nah nanti sebentar Abah, sekarang itu mulai lagi nih ada gerakan koperasi. Kalau sekarang yang sedang digarap ya, itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Abah sudah mencoba mempelajarinya. Idealismenya tidak sebagus KUD dulu ya, menurut Abah. Tidak seideal KUD dulu, karena kalau KUD kan punya objek sasaran utamanya adalah meningkatkan pertanian. Kalau sekarang nggak tahu apa tuh idenya, apa itu,
karena serba ada gitu kan, usahanya serba ada perdagangan, yang perdagangan juga nggak seperti KUD. KUD itu kan produk masyarakat, ditampung dijual gitu kan, entah buatan tangan ataupun pertanian gitu kan, utamanya padi gitu. Kalau dulu gitu, jadi betul-betul produk masyarakat setempat disalurkan melalui koperasi, dipasarkan oleh koperasi, oleh KUD dulu itu. Sedangkan sekarang nggak jelas nih, ada apotek, dengar-dengar ada poliklinik, ada apa, retail ya, retail dagang gitu, dan yang dijualnya tidak berbeda tuh, sama dengan yang retail lainnya seperti Indomaret, Alfamart, mungkin Yomat, atau mungkin mall-mall itu, swalayan itu. Sehingga nih muncul kasus di mana tuh, di Lombok atau di mana di luar Jawa ya, Pemda meminta mart itu, toko-toko retail itu tutup begitu. Jadi kadang-kadang lucu-lucu apa ya orang kita tuh gitu. Malahan ada yang ditutup akibat apa, tersinggung ya, investornya tersinggung. Itu di mana, Jawa itu, Jawa Timur atau Jawa Tengah itu. Gara-gara investornya tersinggung baru diresmikan, besoknya ditutup. Aduh, emang lucu gitu. Jadi nggak tahu idealismenya kemana gitu, tujuan idealnya itu apa gitu dari ini itu. Sampai yang heboh kan beli mobil double gardan tuh, yang ribuan itu yang bikin waduh, gak ngerti tujuannya apa nyediakan mobil untuk KDMP itu. Dari India lagi ribuan belinya, padahal di kita juga kan banyak. Soal harga mah ya istilahnya kantong kiri kantong kanan lah, memajukan dalam negeri untuk dalam negeri. Ini mau jaga memajukan industri orang lain, jadi beban di sini. Belum tentu kalau kualitasnya kan, kualitas barangnya juga India itu banyak mobil Tata apa juga di Damri hanya uji coba aja, hanya apa gitu kan. Maaf ya untuk merek nih. Nah itu apa tujuannya? Katanya karena di gunung-gunung. Emang dulu KUD nggak di gunung-gunung? Nggak ada itu pengadaan mobil-mobil gitu. Aset mereka, hasil usaha mereka, nggak seperti sekarang ada dagang terselubung gitu. Itu juga mungkin kasusnya bisa jadi kayak MBG itu, kayak MBG itu. Karena apa? Tidak direncanakan dengan baik, tidak ditangani oleh orang-orang yang kompeten. Itu apa, melihatnya ke situ, KDMP itu harganya ya bersaing lah dengan itu, nggak terlalu jauh, nggak terlalu itu, barang-barangnya juga sama, hasil pabrikan kan, tidak ada pengaruhnya pada aktivitas usaha setempat gitu. Dan keanggotaannya bagaimana? Apakah yang beli ke KDMP itu merupakan harus anggota atau tidak? Jadi bisa jadi KDMP itu terselubung juga koperasinya, seharusnya milik perorangan, investor, bukan dari oleh untuk anggota, seperti prinsip koperasi yang dibangun sejak dari Jerman pertamanya
Kan prinsipnya dari oleh untuk anggota itu untuk melawan rentenir pada masa itu nggak ada prinsip itu. Kegotong royongannya nggak ada. Siapa yang disebut investor itu? Kalau udah jelas masyarakatnya. Gitu. Kalau udah jelas bahwa hasil masyarakat, idealnya produk masyarakat dipasarkan oleh koperasi. Itu bagus. Kalau sekarang apa bedanya dengan Alfamart? Barangnya itu juga soal harga mah ya tiap toko ya biasa lah gitu. Ngitung harga pokoknya ya gitu, harga jualnya ya begitu. Biasa kepentingan mereka gitu. Nah itu KDMP juga perlu diitukan. Hanya untuk Abah nih, saran sebelum mumpung masih baru dicanangkan nih, lebih baik tiru KUD. Katanya ingin swasembadanya pengen benar. Sekarang pengen swasembada, ngerahkan tentara, ngerahkan polisi, turun ke kebun. Kembalikan seperti zaman Pak Harto dulu. Hidupkan lagi, entah soal nama terserah lah. Tapi proses bisnisnya sama dengan KUD zaman dulu. Dari oleh untuk masyarakat, untuk meningkatkan harkat martabat orang-orang pedesaan, terutama pertanian. Itu sekarang kan kemarin kejadian di mana itu baru diresmikan karena si investor tidak disebut, yang disebut sebuah BUMN katanya sebagai leadernya, sebagai pendukungnya. Akhirnya investornya marah, pesantren tuh ambil lagi barangnya, tutup lah jadinya. Begitu juga kalau kita lihat di YouTube, banyak teman-teman YouTuber kita mereaction membandingkan antara KDMP dengan Yomart, dengan Alfamart, dengan Indomart, dengan Swalayan gitu. Banyak ya, tidak jauh-jauh amat gitu, sama saja. Malahan leadernya kan Swalayan leadernya. Harganya karena mereka memang berinya besar ya, partai besar ya. Sedangkan tapi mungkin juga Indomaret juga si KDMP itu belinya dari sumber-sumber Indomaret, Alfamart juga bisa jadi itu. Gitu. Tapi ya janganlah, kalau karena yang sudah berdiri jangan diganggu lah. Kalau mau bersaing saja kalau memang begitu. Gak usah ngusir-ngusir, nutup-nutup. Karena apa? Indomaret, Alfamart itu juga bukan pemilik oligarki. Seringnya yang ke desa-desa itu adalah milik perorangan juga. Istilahnya franchise ya, gitu. Jadi mereka itu investor, dagang, beli merek lah gitu. Suppliernya supaya tetap dukungan persediaannya, supply-nya bisa tetap gitu. Dan kasihan yang kerjanya itu, kalau ditutup yang kerjanya nganggur juga, kasihan itu. Jadi jangan apa namanya, monopoli atau gimana ya. Harus berani bersaing kalau benar.
Itu banyak lucu-lucu ceritanya itu mengenai KDMP ini, lucu-lucu. Ada yang mengorbankan apa, mengorbankan bangunan pasum justru dikorbankan untuk kan. Padahal hasilnya belum tentu membantu kehidupan masyarakat di situ. Jadi mumpung belum itulah, coba tata lagi apa misinya apalah gitu. Kalau memang di guide dari atas ya, top down ya, yang jelas lah seperti zaman dulu, zaman Orde Lama, penyalur bantuan pangan untuk kebutuhan masyarakat. Zaman Orde Baru Pak Harto meningkatkan harkat martabat pedesaan dan sudah terasa. Meludaknya haji juga kan karena keberhasilan KUD itu, sampai sekarang antriannya panjang. Salah satunya dari situ. Kalau biaya memang mahal dulu sih, dimana sekarang itu untuk naik haji itu mahal dulu daripada sekarang murah sekarang tuh, walaupun nominalnya yang memberatkan. Karena apa? Penghasilannya tidak sesuai gitu, rendah sekali kita kan penghasilan kita, sulit kerja kita sekarang gitu. Jadi jangan saling bunuh gitu, kerjasama lah gitu, sesuai dengan pasal 33 ayat 3 itu, ekonomi dibangun secara kerjasama gitu, yang kuat bantu yang lemah. Itu coba ditinjau ulang tuh, jangan sampai KDMP ini menjadi gerbang korupsi lagi, orang yang istilahnya mangpang mumpung lah gitu. Itu sajalah yang Abah sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Abah akhiri, dan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.